أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah maghrib rahimakumullah. Surat At-Tur ayat 21, sebagaimana yang sudah kita pernah sampaikan, bahwa orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan mereka, anak cucunya, jika sama-sama beriman dan sama-sama masuk surga, kemudian ternyata surganya itu berbeda karena amalnya berbeda, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di satu surga nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mereka diikuti dan mengikuti mereka, dzurriyyatuhum, anak-anak mereka, anak cucu mereka, keturunan mereka, biimanin, dengan keimanan, sama-sama beriman, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikutkan, ya, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka dengan mereka, dzurriyyatahum, anak-anak mereka, keturunan mereka. Ayat ini menggambarkan bahwa keutamaan dan kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang beriman ketika mereka diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka di suatu tempat atau di surga, walaupun anak cucunya itu sebenarnya itu tidak sampai derajatnya ke tempat surga orang tuanya, karena surga itu mi'atu darajah, surga itu 100 tingkat, 100 tingkat, satu tingkat dengan tingkat berikutnya adalah ma baina sama'i wal ard, sejauh langit dan bumi. Jadi orang di surga melihat orang lain itu seperti melihat bintang hari ini.
Kita malam hari lihat bintang, jadi si fulan di sana, jauh sekali. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ingin mengurangi sedikit pun kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada, ya, kebahagiaan surga itu kan sudah gembira, tapi ternyata kegembiraan indahnya surga itu belum sempurna kalau orang-orang itu belum bertemu dengan anak dan cucunya, bertemu dengan keluarganya. Maka ayat ini pada awalnya itu ternyata surganya orang tua dengan surganya anak itu berbeda, jauh. Itu kalau satu derajat. Kalau 10 derajat mungkin tidak kelihatan, ya. Satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu adalah ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi jaraknya. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu mereka iza dakhala ar-rajulu al-jannah, ketika seseorang masuk surga, maka sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Orang itu kalau dia masuk surga, dia tanya, bapak ibu saya di mana, ya, ayah ibu saya di mana. Dia tanya, istri saya di mana, wa zaujatihi, tanya istrinya, kok enggak ketemu, ya, kok enggak ketemu sama istri, enggak ketemu sama orang tua, enggak ketemu, wa waladihi, dan anak-anaknya. Dia tanya, anak saya di mana, ya, orang tua, ayah, ibu, istri, anak. Ini kan orang yang paling dekat dengan kita, ya. Orang yang paling dekat hubungannya dengan kita, orang tua, anak, istri. Fayuqal, maka dikatakan kepada dia, innahum lam yablughu darajataka, mereka itu tidak sampai derajatnya, derajat istri, anak, orang tua itu tidak sampai kepada derajat kamu, artinya di bawah. Intinya adalah tidak ketemu, ya, tidak ketemu. Fayaqul, maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad amiltu li walahum, saya ini dulu beramal ya Allah, itu bukan hanya untuk saya, untuk saya dan untuk mereka, ya, untuk saya dan untuk mereka. Ini pentingnya bahwa kita berusaha menjadi yang terbaik di keluarga kita, ya. Ya, intinya adalah fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik di antara keluarga kita, menjadi orang yang paling saleh, yang paling bertakwa, yang paling banyak amalnya. Jadi ini ceritanya adalah bahwa orang-orang yang beriman itu syaratnya beriman semuanya, ya, istrinya beriman, anaknya beriman, orang tuanya beriman, tapi amalnya beda, ya. Imannya itu insya Allah semuanya beriman, anaknya beriman, istrinya beriman, orang tuanya beriman, karena syarat masuk surga adalah beriman, syarat diterimanya amal adalah beriman. Namun ternyata tingkatan amal mereka itu berbeda. Nah, orang ini dia amalnya sangat banyak, amalnya sangat kuat, amalnya sangat besar,
ya luar biasa solehnya, takwanya, sehingga dia menempati surga yang sangat tinggi derajatnya, sehingga dia tidak, anak istrinya dan orang tuanya itu tidak nutut, ya tidak sama derajatnya dengan dia. Maka dia mengatakan bahwa qad amiltu li walahum, ya Allah, saya ini beramal bukan hanya untuk saya tapi untuk mereka juga. Itu pentingnya bagi kita sama-sama berlomba-lomba, ya, anak, orang tua, cucunya itu sama-sama menjadi orang yang paling, ya, berlomba dalam masalah kebaikan, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak membantu orang lain, apa saja amal soleh, kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan, ya tergantung potensi orang masing-masing. Kalau dia orang alim, maka dia mengajar, ya. Kalau dia orang punya harta, maka dia berinfak, bersedekah, membantu orang lain dengan hartanya. Kalau dia orang tidak punya apa-apa, maka dia bantu dengan tenaganya, ya. Yang punya pemikiran dibantu dengan pemikirannya. Maka semuanya bisa berkontribusi dengan potensi yang ada, dengan potensi yang dia miliki masing-masing. Qad amiltu li walahum, maka dia mengatakan, ya Allah, saya ini beramal itu bukan hanya untuk saya tapi juga untuk mereka. Fayumaru bi ilhaqihim bihi, ya, maka diperintahkan untuk mengambil orang-orang tadi atau mengikutkan anak cucunya dan istrinya tadi untuk sama-sama di surga yang sama dengan dia, insyaallah. Jadi, ya, ikatan keluarga itu masya Allah bukan hanya sampai di dunia saja, tapi kalau orang sama-sama beriman, insya Allah nanti dia juga akan mencari anak, istri dan orang tuanya ketika dia sampai di surga. Wa qara'a Ibnu Abbas walladzina amanu wattaba'nahum dzurriyyatahum biimanin, ya. Maka Ibnu Abbas membaca ayat ini dengan bacaan yang agak berbeda, tapi inti pengertiannya adalah sama. Kemudian bahwa Khadijah radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bertanya tentang orang tuanya, ya, atau tentang, yang pertama tentang anaknya. Khadijah bertanya tentang anaknya yang dulu meninggal ketika di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huma finnar, mereka itu di neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, fawaladi minka, bagaimana dengan anak-anakku dari engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, fil jannah, di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'minina auladuhum fil jannah, sesungguhnya orang-orang yang beriman anak-anak mereka, wa auladuhum, innal mu'minina wa auladahum fil jannah, sesungguhnya orang-orang beriman dan anak-anak mereka itu di surga. Wa innal musyrikina wa auladahum finnar, dan orang-orang musyrik dan anak-anak mereka itu di neraka.
Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, walladzina amanu wattaba'nahum zurriyyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum. Ini bacaan yang lain. Kalau bacaan Quran di mushaf yang kita biasa itu wattaba'athum. Di bacaan yang lain itu ada qiraah yang lain, istilahnya qiraah yang lain itu wattaba'nahum. Tapi pengertiannya maksudnya adalah sama. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak karena barokah, ya, barokah amal dari bapak, ya, ini barokah dari amal ayah itu, masya Allah. Amal ayah itu juga bisa sampai kepada anaknya. Berkah barokah dari amal kebaikan dari amal seorang ayah. Adapun kemudian yang kedua, ya, barokah anak yang soleh itu juga luar biasa. Mempunyai anak yang soleh, sebagaimana hadis yang sudah kita hafal bersama, iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah. Ya, kalau kita meninggal maka terputus semua amal kecuali 3, ya. Di antaranya adalah waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini juga pelajaran penting bagi kita bersama, bahwa kita ini seyogyanya dan sepantasnya untuk mengajarkan doa kepada anak-anak kita supaya mereka bisa berdoa, supaya mereka bisa berdoa dan mendoakan kita. Jadi kita ajari doa-doa, ya, terutama, ya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, atau selalu kita ingatkan supaya mereka itu untuk berdoa kepada, untuk kedua orang tuanya. Dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah yang tadi tentang barokah amal orang tua. Amal orang tua itu juga bisa, ya, menarik anaknya ke derajat yang sama dengan dia. Sekarang amal anak atau doa anak atau istighfar dari anak itu juga bisa mengangkat derajat orang tua. Maka istighfar itulah yang ditunggu-tunggu oleh saudara-saudari orang tua kita, saudara kita, saudari kita, orang tua kita, atau siapa saja yang sudah mendahului kita. Hari ini mereka menunggu istighfar dari kita. Allahumma ghfir lahu, kalau satu orang. Kalau banyak, Allahumma ghfir lahum. Kita niatkan untuk ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, saudara kita yang sudah mendahului, keluarga kita semuanya yang sudah mendahului kita, maka kita baca Allahumma ghfir lahum, atau Allahumma inni astaghfiruka walahum, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim. Itu lebih mudah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya, seperti doa kita salat jenazah. Salat jenazah Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir laha. Lahu untuk laki-laki, laha untuk perempuan. Kalau jamak, kalau banyak, lahum. Allahumma ghfir lahum warhamhum, atau Allahumma ghfir li abaina wa ummahatina
wa ajdadina wa jaddatina. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita juga hafal. Allahumma ighfir li abaina, ya Allah ampunilah dosa bapak-bapak kami, bapak, kakek sampai semuanya. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina, dan ibu-ibu kami, ibu kita, ibunya lagi, wali ajdadina, dan juga kakek kita, wajaddatina, dan nenek-nenek kita. Itu doa-doa yang sangat baik yang kita baca dalam rangka untuk istighfar kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita, dan itu yang mereka tunggu-tunggu. Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi as-salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengangkat derajat hamba yang saleh, ya. Jadi orang yang saleh fil jannah, di surga, fayaqul ya Rabbi, wahai Tuhanku, anna li haza, dari mana ini? Karena nanti di akhirat orang itu tahu diri semua, ya. Orang itu tahu diri semua. Saya ini pantasnya nomor 15, itu ngerti, ya. Tidak pantas saya itu nomor 14 misalnya surganya, 100 derajat begitu. Maka dia ngerti, ya, kemampuan mungkin dia di surga nomor 99 cuma, atau di surga di bawah nomor 100, surga paling bawah, tapi masih di surga, alhamdulillah, ya, masih di surga. Dan orang paham, orang mengerti bahwa amalnya dulu itu ndak pantas untuk surga yang lebih tinggi lagi, ya. Maka dia heran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba itu, ya. Maka dia bertanya pada Allah, fayaqul ya Rabbi anna li haza, dari mana ini semua wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena ya amal juga tidak banyak, sholat tidak banyak, puasa tidak banyak, alhamdulillah beriman, ya, ngaji juga seadanya, tapi kok bisa tinggi, naik derajat. Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika lak, dengan istighfarnya anak-anakmu untukmu. Ini Masya Allah. Jadi ibu kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, saudara kita, hari ini mereka itu menunggu-nunggu istighfar kita. Astaghfirullah li wali abawayya, Allahumma, atau yang paling mudah tadi, kalau nanti terlalu banyak dhamir kata gantinya bingung sendiri, Allahumma ighfir lahum, sudah, warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita niatkan semuanya untuk ibu kita, bapak kita, nenek kita, kakek kita, semua keluarga kita yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bistighfari waladika lak, ya. Itu adalah karena istighfar, karena istighfar anak-anakmu untukmu, ya. Jadi Masya Allah, ya, perjuangan kita tidak ada yang sia-sia. Hari ini kita mengajar anak kita, sekolahkan anak kita di tempat sekolah Islam, kita suruh dia mengaji, kita berkorban luar biasa supaya dia menjadi anak yang soleh. Itu sebenarnya untuk kita. Bahkan nanti di akhirat kita itu terheran-heran, orang itu terheran-heran, kok bisa ya, padahal dulu ya saya biasa-biasa saja, ya, qiyamul lail, ya apalagi bangun
bangun jam 3 pipis tidur lagi. Ya, qiyamul lail jarang, puasa sunat apalagi. Tapi ternyata derajatnya bisa naik, bisa tinggi. Bukan rasa-rasanya tidak pantas. Maka salah satu faktornya adalah bistighfari waladikalak, karena istighfarnya anak-anakmu untukmu. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Dan ini juga dikuatkan oleh hadis sahih Muslim yang tadi, yaitu waladun salihun yad'u lah idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wakaf, maksudnya wakaf, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya, membangun masjid, kemudian menggali sumur, kemudian ya menanam pohon yang selalu yang berbuah terus, ya, maka itu diantaranya adalah termasuk ya sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Dan ini tidak harus kita menjadi ustadz. Kita tahu yang baik lalu kita sampaikan kepada istri kita, kita sampaikan kepada teman-teman kita, maka itu juga termasuk ilmun yuntafa'u bih. Kalau orang itu menjadi baik gara-gara kita, la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Kalau kita berhasil mengajak orang untuk istiqomah salat jamaah di masjid, maka semua pahala dia salat jamaah itu kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa mengislamkan orang, ya, mengislamkan orang, maka semua amalan dia setelah dia masuk Islam itu kita ambil pahalanya semua tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Karena itu kalau ada orang mau masuk Islam, segera islamkan. Saya mau masuk Islam Pak, ayo syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti sholat, mandi, segalanya nanti tidak apa-apa. Sekarang dulu, ketika dia masuk Islam, maka dosa dia semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu bersih, ya, karena al-Islam yajubbu ma qablahu. Masuk Islam itu menyebabkan dosa orang itu akan gugur semuanya, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan kesempatan seperti itu. Kalau ada orang mau masuk Islam, segera syahadatkan supaya kita yang mendapatkan pahalanya, ya, kita yang mendapatkan pahalanya, nanti semua amalan dia, kebaikan dia itu juga kita dapatkan. Apalagi kalau kita bisa mengislamkan 2 orang, 3 orang atau ratusan orang, maka semua pahalanya itu kita dapatkan tanpa mengurangi pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ya. Ilmun yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, tidak harus tunggu menjadi ustadz, menjadi kiai, ya. Ilmu yang sudah kita dapatkan dari pengajian-pengajian yang jelas, sahih, hadis yang sahih, maka kita beritahu kepada keluarga kita, sahabat kita, yang kadang-kadang kita sendiri lupa untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ternyata orang lain yang mengamalkan, dia yang mengamalkan, karena kita yang memberitahu, maka kita mendapatkan pahala
pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah sabab, kita yang menjadi sebab dia itu melakukan seperti itu. Mungkin kita suruh orang puasa sunnah Senin Kamis atau apa, atau orang baca Quran, baca Quran habis maghrib, habis subuh, habis maghrib, tapi kadang-kadang kita sendiri tidak melakukan, ya, tapi kita tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita yang menyebabkan dia itu mendapatkan hidayah, petunjuk seperti itu. Kemudian baru yang ketiga itu waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kullu mri'in bima kasaba rahin, itu setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi kelebihan dan keutamaan bahwa semuanya Allah juga memberikan keadilan, ya, bahwa setiap orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kullu mri'in bima kasaba rahin artinya adalah orang itu tidak akan memikul dosa orang lain, ya, baik dosa bapaknya atau dosa anaknya. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang itu akan bertanggung jawab terhadap, ya, apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan ayat ini juga memberikan kepada kita untuk selalu berusaha menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang soleh, sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 82 itu yang mengatakan bahwa, ya, tentang cerita dua anak yatim itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan dari orang tua, ya, kesolehan dari ayahnya. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang soleh itu adalah kakeknya yang ketujuh. Jadi kesolehan itu panjang pengaruhnya, ya. Karena itu sebagian tabi'in ketika mereka teringat anak cucu mereka memperbanyak solat, ya, memperbanyak solat mereka. Kenapa? Karena kalau mereka soleh maka anak cucu mereka insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, dan adapun rumah yang di kota itu adalah milik dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu adalah harta karun, ya, di bawah rumah itu ada harta karun. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya anak-anak yatim itu adalah bapak yang soleh. Maka keutamaan dan kelebihan dari kesolehan ayahnya itulah yang menjadikan anak yatim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengutus dua orang nabi, Nabi Khidir dan Nabi Musa, untuk memperbaiki rumah anak yatim itu. Dan satu orang calon nabi, yaitu Yusha bin Nun. Jadi dua orang nabi tambah satu calon nabi, ya, 3 orang nabi memperbaiki rumah anak yatim. Kenapa?
karena anak yatim itu dulu fakana abuhuma sholiha, dulu bapaknya adalah bapak yang soleh. Jadi pengaruhnya atau pengaruh dari kesolehan itu luar biasa, panjang, luar biasa. Maka para sahabat, para tabi'in, sebagian tabi'in itu mereka mengatakan, kalau saya teringat anak cucu saya, maka saya termotivasi untuk lebih banyak beramal soleh lagi. Lagi sholat teringat anak, sholatnya ditambah. Lagi baca Quran teringat anak, baca Qurannya ditambah. Ketika beramal soleh ingat anak, maka dia semakin memperbanyak amal solehnya, karena dia yakin kesolehan dia itu akan menjadikan Allah menjaga anak keturunannya kelak. Semoga kita juga diberikan kekuatan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fastabiqul khairat, ya, kita berharap kita yang membawa anak-anak kita ke surga yang lebih tinggi. Tapi kalaupun anak kita ternyata lebih tinggi, maka insya Allah mereka yang akan membawa kita ke surga yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.